وفمن بفك الولاء لمن بذنبه الراهن واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذن واختم بأحسن ختام إذا ذنى الانشرام نحين الحمام وزاد رشح الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين صلى الله على طه خير الخلق وأهلها والكرار أبي الكرمى والزهراء وبناها والآل والصحب والتابعين بعدها واتبع لهم سلام وارحم أمة كلها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi wa sari wa khususiyatihi fid dharain amin. Para sahabat pengurus NU, MWC NU maupun ranting, malam makan insyaallah kita diskusi ringan, nambah-nambahin wawasan. Khusus malam ini kita tidak membaca kitab Tahqiqul Amal, membaca kitab Kan Sunnah wa Surur yang di dalamnya diantaranya membab tentang ma yutlabu fi Asyura. Karena kita punya momentum tahun baru dan insyaallah malam hari Senin akan datang kita masuk satu malam istimewa yang disebut dengan Asyura. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihi anfusakum. Surah Taubah ayat 36. Allah berfirman, sesungguhnya hitungan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Di dalam kitab Allah semenjak langit dan bumi diciptakan. Jadi menurut ayat Taubah ayat 36 itu hitungan bulan memang sudah 12. Muharram, Safar sampai ke Dzulhijjah. Ini sudah disebutkan oleh Allah dalam surat Taubah ayat 36 semenjak diciptakannya langit dan bumi minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang istimewa, yang sakral, hurum itu sakral. Ulama menjelaskan, ahli tafsir menjelaskan 4 yang dimaksud adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, salasun sardun, 3 berurutan, wahidun fardun, 1 menyendiri. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rejab. Ini 4 bulan yang disebut bulan hurum. Beribadah di situ luar biasa, tapi juga melakukan dosa juga besar. Maka pada bulan ini orang Arab punya tradisi tidak terdengar suara gemerincing alat perang. Bahkan kalau ada seorang muda menemui
berpapasan dengan seorang pembunuh ayahnya, kalau itu di bulan Hurum, mereka tidak balas dendam karena menghormati kesakralan 4 macam bulan ini. Minha arba'atun hurum. Kalau ada pertanyaan Ramadan gimana? Apa ada istimewa? Oh, istimewa lagi itu karena disebut syahrul Ramadan alladzi, ini bab lain. Dari kadil qayyim fala tadlimu fi anfusakum, itulah ketentuan agama yang lurus, maka janganlah kalian sekali-kali melakukan kezaliman pada 4 bulan itu. Anfusakum kepada diri kalian. Menzalimi diri kalian jangan. Melakukan dosa itu namanya menzalimi diri sendiri. Harus dihormati kesakralan 4 bulan ini. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan sejarah tahun Hijriah, maka salah satu di antara 4 bulan ini, yakni bulan Muharram, dijadikan sebagai momentum awal untuk menghitung bulan-bulan Hijriah. Mohon bertanya kok Muharram dimulai? Karena Muharram ini bulan hebat, disebutkan Syahrullahil Muharram, bulan Allah. Jadi kalau sesuatu ditempelkan kepada itu hebat. Kitabullah. Pokoknya bila beda mudhof ilaihnya Allah itu pasti hebat. Maka dimulailah hitungan tahun, bulan dalam 12 bulan itu dimulai dengan Muharram, kan itu Syahrullahil Muharram. Sebenarnya kalau dilihat dalam sejarah, mestinya hitungan bulan itu bukan dimulai dari Muharram, tapi dari Rabiul, karena saat Sayyidina Umar bin Khattab bermusyawarah dengan sahabat untuk menentukan kalender Islam, yang menjadi rujukan itu diperdebatkan alot sekali, masing-masing punya argumentasi dan tinjauan filosofis. Ada yang mengajukan lahirnya Nabi, ada yang mengajukan kelahiran Nabi, wafatnya Nabi, tahun pengangkatan sebagai Rasul, bi'sahnya Nabi, tahun bi'sah istilah, tahun wafat, tahun turunnya Quran. Bahkan ada yang mengusulkan ini tahun wafat dan tahun hijrah. Banyak argumentasi disampaikan. Kalau kelahiran Nabi ini berarti momentum Nabi lahir. Kelahiran Nabi itu istimewa, termasuk diangkatnya Nabi, kan diangkatnya Nabi itu menjadi awal penyelamatan umat manusia. Masing-masing punya alasan, tapi ada salah seorang sahabat yang namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, salah seorang sahabat yang dikenal alim di tengah-tengah sahabat. Beliau mengusulkan jangan menggunakan wafatnya Nabi. Bab nanti kalau tahun wafatnya Nabi yang dijadikan rujukan itu setiap tahun baru sedih, nangis, kalau ingat Nabi saya wafat. Diargumentasikan satu. Kemudian Sayyidina Ali menyebutkan kalau hijrah itu luar biasa karena hijrah itu adalah momentum perubahan. Momentum perubahan. Dijelaskan oleh Sayyidina Ali di forum itu, forum rapat sahabat untuk menentukan kalender hijrah itu dengan argumentasi yang luar biasa. Dan Sayyidina Umar sebagai khalifah dawuh, saya setuju dengan hijrah sebagai rujukan agama Islam. Li'anal hijrah farqat bainal haqqi wal batil fa'arikhu biha. Ini perkataannya Sayyidina Umar. Karena hijrah itulah momentum yang membedakan antara yang batil. Pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu menjadi momentum awal. Disitulah kelihatan mana kelompoknya Nabi, mana kelompoknya musyrik Quraisy Mekah. Fa'arikhu biha, maka buat anggaran dengan momentum hijrah. Maka sampai sekarang disebut dengan kalender hijrah. Kalender hijrah ini menggunakan rujukan peredaran bulan. Karena peredaran bulan, maka pilihannya dua, wa imma genap atau pecah, ganjil. 29 atau 30. Tapi kalau peredaran matahari seperti Masehi ini kan Syamsiah. Disebut juga tahun Syamsiah. Kalau kita tahun Qomariyah. Karena Syamsiah mereka paling tidak, tanggal lekor, tanggal selekor, tanggal terobolo, tanggal itu. Saya paling susah ke PNS mentanggal telok situ. Pas Pak Gatot. Gue kan ninja. Mentanggal lekor itu senang. Ya jadi senang. Lekor nada emas tanggal lekor. Tapi lekas pandai ke umur. Jadi kembali ke tadi, ini Kak ngomong-ngomong, mudah-mudahan ada tambahan wawasan saja. Hijrah. Kalau hijrah itu dalam sejarah disebut oleh para sejarah. Ada yang menyebutkan kalau hijrah mestinya itu Rabiul Awal ada. Karena Nabi itu hijrahnya ada Rabiul Awal. Ada yang mengatakan Nabi dilahirkan Rabiul Awal. Diutus Rabiul Awal. Hijrah Rabiul Awal. Wafat Nabi juga Rabiul Awal. Jadi Nabi punya keistimewaan sejarah hidupnya, lahir, diutus, hijrah, wafat pada. Bahkan hari Senin juga ini. Iya, Senin beliau wafatnya. Tapi dikuburkan sampai hari Rabu. Karena masih ada beberapa Rabu. Tapi tak ingin kita mengikuti itu. Karena ada 5 hal katanya Hatim Al-Akhtab yang sudah disediakan. Seorang perawan sudah dapat itu. Yang kedua,
jenazah idza mata bila yakin pun mati. Mati saja beliau. Idza mata. Kemudian tamu apabila sudah datang segera dikeluarkan subuhan. Ada di mana? Nah, kembalikan ini mestinya tetapi pertanyaannya kenapa Muharram? Nah, ini perlu dijawab. Dan yang mengusulkan Muharram ini Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Jadi kalau yang mengusulkan rujukannya pakai tahun Hijriah itu hitam Sayyidina Ali. Kalau yang mengusulkan Muharram sebagai bulan pertama urut-urutannya itu Sayyidina Utsman bin Affan. Tetapi keputusannya semuanya harus menunggu keputusan Sayyidina Umar sebagai khalifah saat itu. Sayyidina Utsman itu kenapa mengusulkan Muharram? Menurut beberapa keterangan termasuk dalam kitab Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan beliau dikarenakan Rasulullah itu punya azam rancangan untuk melakukan hijrah itu rancangannya program itu sejak bulan Muharram. Jadi sama dengan proposal diajukan sekarang bulan apa nih ya? Agustus. Dekik paling realisasinya bulan September. Nah, sama seperti itu. Kita rapat punya program mau ini. Apa sekarang, tapi nanti 2-3 bulan baru terrealisasi. 4 tahun berdatang. Begitu juga Nabi punya rancangan untuk hijrah sejak Muharram. Kenapa kok Muharram? Ditekankan dalam sejarah karena setelah haji Dzulhijjah, kita berhijrah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, di bulan Dzulhijjah itu ada beberapa kelompok masyarakat terutama dari suku Khazraj dan Aus yang datang kepada Rasulullah menyatakan kesetiaannya yang disebut dengan Bai'atul Aqabah. Ada Bai'atul Aqabah Al-Ula, ada Bai'atul Aqabah Tsani. Katakan Aqabah kan tempatnya namanya Aqabah. Itu sekitar kilometer dari Mekah. Jadi orang Madinah dari Rasulullah yang masih hidup di Makkah memberikan pernyataan kesetiaan, bai'at. Bai'at kesan dari sana mati odin Allah. Tapi di dalam bai'at ini isinya lain. Bai'at itu isinya tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh, tidak boleh ajaran-ajaran akhlak isinya. Itu disebutkan dalam Bai'at Aqabatul Ula. Itu janji setia pertama sekitar 12 orang. Ini tokoh-tokohnya yang datang dari Madinah. Di Madinah itu ada 2 kabilah besar yang sangat menentukan, Khazraj dan Aus. Ini perangnya ini antara Mbak sampai ke Kompoi itu tak bisa diamankan. Baru bisa aman setelah Rasulullah membuat piagam Madinah yang disebut Madinah Charter. Sehingga Madinah dikenal sebagai civil society. Adalah sebuah bangunan negara, masyarakat, tatanan masyarakat yang paling modern saat itu. Tidak ada duanya di dunia. Pemimpinnya, presidennya adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Itu ada perlindungan kepada komunitas kafir. Mana ada di jihad, ada siapa menyakiti orang kafir dhimmi sama dengan nyakiti aku. Itu jaminan Nabi yang luar biasa. Itu belum ada di Persia dan Bizantium Romawi tradisi kayak gitu, perlindungan tidak ada. Mereka buat kelas-kelas, kelas 1, kelas 2, kelas ningrat, kelas sudra, kelas ini. Tapi Nabi sudah membangun peradaban hak asasi manusia yang luar biasa. Jadi tokoh-tokohnya itu datang ke Madinah itu setelah haji, sekitar bulan Muharram datang. Janji setia. Oleh Nabi terima dan saat itu Nabi mikir, kalau ini tokoh-tokohnya sudah berjanji setia ke saya, apakah tidak mungkin Madinah itu menjadi basis perjuangan Rasulullah yang dipilih. Madinah itu, maka mulainya Muharram. Itu kalau ada tanya. Saya tidak tentu. Ini kan tahun Hijriah, mestinya Rasulullah itu Muharram yang mulai. Ternyata rancangannya sejak karena diawali dengan Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah 1, Bai'atul Aqabah 2. Mereka sejarah selesai. Yang mengusulkan Sayyidina Utsman saat itu. Alasannya, yang kedua alasannya seperti juga disampaikan pengasuh hari ini. Karena Muharram itu fa'innahu mansarifun nas hajjahu. Karena Muharram itu orang-orang yang haji barulah ke rumahnya. Dan mereka pulang ke rumahnya membawa semangat spiritnya haji. Haji itu ada manasik. Manasik itu kalau direnung-renung itu memiliki ajaran-ajaran luar biasa. Satu ada tawaf. Tawaf itu keliling 7 kali mengelilingi sebuah titik hitam namanya Ka'bah, segi 4. Tapi hakikatnya bukan mengelilingi Ka'bah itu, tapi maksudnya dalam kehidupan ini kita harus beredar, terus berputar akan tong dekat situng titik. Titik itu Allah Subhanahu wa taala. Ada sa'i. Sa'i itu artinya berlari-lari kecil bersemangat antara 2 bukit gunung. Padahal yang dicari oleh Siti Hajar waktu itu tak mungkin nyari aing kita sebetul kan tak mungkin.
cari air di atas batu. Tapi karena beliau punya tekad dan keyakinan, Allah menjawab keyakinan Siti Hajar dengan cara memberikan air di bawah kakinya Nabi Ismail yang sedang meronta-ronta menangis. Nah, ini artinya semangat manasik haji ini masih dibawa oleh para jemaah haji. Dan itu pulang ke rumahnya bulan Muharram. Maka katanya Muharram saja fa innahu munsharifun nas hajjahu. Ini kemarin saya sempat diskusi dengan pengasuh tentang ini. Karena oleh beliau diminta menyampaikan sejarah hijrah ke anak-anak santri itu hari apa itu pagi itu. Tanggal 1 di masjid. Tanggal 1. Saya sampaikan sejarah ini ditemukan beliau sempat cari kitab agak lama. Ada ternyata penjelasan. Kenapa Muharram? Karena bulan Muharram itu momentum di mana manusia baru pulang dari haji, dan haji itu membawa semangat yang luar biasa dari setiap rangkaian ibadah haji atau manasik, termasuk melempar jumroh, termasuk membalut pakaian dengan selembar kain putih, itu ada semua. Jadi pas momentum mah mun esabak nang bulan Muharram. Nah, itu yang sangat penting sekali. Lalu saat itulah mulai kemudian diberi penanggalan. Awalnya di masa Rasulullah, Abu Bakar Siddiq itu penanggalan tidak ada. Sampai ada seorang sahabat yang menjadi gubernur di Basrah saat itu, yang terkenal Abu Musa al-Asy'ari. Beliau di masanya Umar bin Khattab pernah banyak mendapatkan surat dari Sayyidina Umar di Madinah dikirim ke Irak. Tulisannya itu hanya tulisan begini, Syahrul Sya'ban kan. Syahrul Sya'ban ya, bulan Sya'ban. Lalu ketika dibaca oleh gubernur, karena itu isinya instruksi. Kalau instruksi kan harus lengkap tanggal. Ini kapan dilaksanakan, kapan sudah berakhir, apakah kebijakannya akan dirubah dengan kebijakan yang baru. Karena ini hanya tulisannya Syahrul Sya'ban, bingung itu. Abu Musa al-Asy'ari bingung. Ini Sya'ban sekemar ya, Sya'ban yang mana gitu. Nah, beliau mengatakan innahu ya'tina minka kutubun laisa laha tarihun. Wahai Sayyidina Umar, wahai khalifah, sesungguhnya datang kepada kami dari sampean, dari panjenengan datang kepada kami kutubun, banyak surat, laisa fiha tarihun, tapi tak ada tanggalnya. Hanya ada bulannya. Bab kalau bulan itu sudah ada. Tadi dikatakan yauma khalaqas samawati wal ardh. Sejak bulan ini diciptakan, sejak langit diciptakan, bulan sudah ada. Dan bedanya antara bulan-bulan Hijriah dengan bulan Masehi itu, satu, keunikannya kalau bulan Hijriah itu semuanya berdasarkan fenomena alam. Jadi membaca ayat-ayat kauniyah. Contoh Muharram, Sofar. Sofar itu dari sifrun. Sifrun itu artinya 0. Sifrun wahidun inani salah satu. Kenapa sifrun ini 0? Karena orang Arab kalau bulan Muharram itu berangkat berdagang. Muharram, Safar juga berdagang, sehingga rumahnya itu kosong, nggak ada penghuninya rumahnya, maka disebut bulan kosong, 0. Ada yang mengatakan Safar itu asfar, kuning. Kenapa? Karena pepohonan semuanya daunnya kuning, musim gugur. Baru setelah itu Rabiul Awal. Rabi itu semi. Setelah gugur biasanya daun berganti menjadi semi. Itulah bulan yang paling romantis. Lahirnya Rasulullah di bulan Rabiul Awal. Rabiul Akhir terus Jumat Sya'ban. Sya'ban kenapa Sya'ban? Li'annahu yatasha'abu fi awalin kasir. Ada semua. Syawal. Syawal itu dari syala yasulu syaulan, meningkat. Karena diharapkan setelah dididik selama 1 bulan pada bulan Ramadan akan terjadi peningkatan, baik peningkatan secara kesehatan jasmani maupun kesehatan rohaninya, peningkatan dalam ibadah dan Syawal itu namanya. Dzulhijjah punya haji maknanya. Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Itu beda dengan penanggalan Syamsiyah atau Masehi. Mohon maaf, dalam para ahli sejarah menyebutkan itu nama-nama dari Januari sampai ke Desember itu adalah adopsi dari nama-nama dewa-dewa Yunani dan juga dewa-dewa Bizantium Romawi. Makanya ada Raja Agustinus terkenal itu lalu
abadikan sebagai Agustus, kemudian Januar, lagu Januar, macam-macam. Makanya dekan diharapkan ketika anak lahir di bulan Desember, cek nyamain Desi. Lahir Februari disebut Febrianti, Febrianto. Lahir bulan Juni, Yuni. Lebih fokus pakai nyama-nyama Arab. Bulan Maulid, Maulidiyah, Rabi'ah. Karena itu jadi doa, itu ambil dari sejarah Yunani kuno dan Bizantium Romawi. Beda dengan kita penanggalan Hijriah ini. Fenomena alam, ayat-ayat Allah, ayat kauniyat yang dipakai. Nah, selain sejarah sekilas tadi tentang tahun baru Islam, dan seharusnya anak-anak kita itu lebih familiar dengan bulan-bulan Hijriah dibandingkan bulan-bulan Masehi. Tapi nak tes dengan MTS misalnya tanya, "Jong, baca Jong. Muharram sampai Dzulhijjah, ada siapa lah?" Tapi mau Januari apa? Padahal ini kan sekilas. Jadi ada beberapa poin yang saya sampaikan tadi tentang kesejarahan. Kenapa yang dipilih Hijriah? Karena alasan-alasan itu. Dan di sini sebelum ke Asyura ada kegelisahan sahabat. Ya Rasulullah, hum yaquluna al-jannatu la yadkhuluna man hajara. Ya Rasulullah, mereka mengatakan bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang yang berhijrah. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang berhijrah. Karena hijrah itu keistimewaannya luar biasa. Hijrah itu ada dua, ada hijrah secara jasmani, ada hijrah secara maknawi. Hijrah secara jasmani fisik itu ada 3 kali dalam sejarah. 2 kali ke Habasyah, 1 kalinya ke Madinah. Ke Habasyah itu yang jauh, Ethiopia. Kalau kita melihat di Google, ya Allah itu lintas benua. Saudi Arabia ini di benua Asia. ASEAN apa? Kan kalau kita Asia Tenggara, kalau Mekah itu ASEAN apa? Bukan Asia lah. Kalau Azerbaijan kan Asia Tengah itu, Samarkand, Turkmenistan, Tajikistan itu kan. Tapi kalau yang kita Asia Tenggara ini kan Berlau, Morlau, Morlau. Karena kan kita ini Asia ini benua terluas, paling luas. Jadi dipecah-pecah. Asia Tengah, Asia Tenggara. Ethiopia ini kan ada raja namanya Raja Najasyi. Itu Nabi bisa memprediksi dari Madinah. Ketika sahabat-sahabat tersiksa, kemudian diintimidasi, diburu segala macam, oleh Nabi disuruh ngungsi. Jadi ngungsinya itu ke Ethiopia. Makanya ada ucapan tidak akan masuk surga kecuali yang hijrah. Karena memang perjuangan luar biasa. Itu melintasi padang pasir, naik tasik, tasik, buru sampai ke kerajaan. Yang pertama kali kalau tidak 80 orang, termasuk Sayyidina Utsman bin Affan ikut rombongan. Nah, ketika ada rumor begitu, saya masuk surga hanya orang yang hijrah, Nabi menyatakan la hijrata ba'da fathin walakin jihadun wa niyatun. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Tetapi yang ada hanyalah jihad. Jihad ini artinya jihad, kesungguhan, perang, wa niyatun dan komitmen. Nah, jihad wa niyat ini yang kemudian oleh para ahli ditafsiri secara kontekstual. Memang tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Kota Mekah ini merupakan puncak kesuksesan dakwah Nabi. Karena dengan dikuasainya Mekah sebagai jalur emas, jalur sutra, dari Syam, dari Yaman, itu semuanya pertemuannya ada di Mekah. Orang-orang Yaman, orang-orang Syam. Orang Syam ini kalau sekarang, Syam itu meliputi Palestina, Yordania, Suriah, Damaskus. Ini masuk negara Syam. Yang kedua Hijaz. Hijaz itu Saudi Arabia dan sekitarnya. Negara Hijaz, Mekah, Madinah, Hijaz. Nah, ketika sudah dikuasai Mekah, maka tidak ada lagi pindah-pindahan. Sudah selesai sudah. Mekah sudah tunduk. Untuk apa lagi? Yang ada hanyalah jihad dan niat. Jihad dan niat. Jihad dalam arti makna yang sangat luas. Termasuk kita hadir kerutinan NU nih ke jihad. Cek sakit tengah tak nyaman, gedung tedungan lecek nyaman tengida. Pada rutinan itu jihad berarti.
jihad wa niyatun. Tapi itu riwayat sering dikonfirmasi juga sahih tidaknya. Ketika Nabi pulang dari perang Tabuk kalau tidak keliru. Perang Tabuk itu perang yang dahsyat dia, karena perang dalam keadaan yang sangat susah payah. Perang tepat nimur musim paceklik. Oleh Nabi suruh perang. Kenapa? Karena ada isu Bizantium Romawi akan menyerang Madinah. Kalau Madinah diinvasi secara akal habis, karena Bizantium Romawi ini kekuasaannya memanjang dari Romawi Vatikan sampai ke Damaskus. Suriah itu, Damaskus itu kan ex ibu kotanya Bizantium Romawi wilayah timur. Seberapa kekuasaan memanjang itu ibu kotanya. Pas oleh Muawiyah dijadikan sebagai ibu kota dinasti Umayyah. Makanya kata ahli sejarah salah satu keruntuhan dinasti Umayyah itu karena ngubah tempat. Tempat itu tidak boleh diubah kalau sudah sakral. Madinah itu sejak Rasulullah sampai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu ibu kota sudah. Pas oleh Muawiyah dirubah ibu kotanya ke Suriah, Damaskus, ibu kota dinasti Umayyah. Itu hanya bertahan sekitar 90 tahun. Beda dengan Abbasiyah yang sampai 524 tahun. 524 tahun. Itu hanya 90. Salah satunya katanya di samping karena pemimpinnya juga kuras, di antaranya tempat yoba. Jadi tempat oleh yoba. Beda ilmu na orang kona benar juga itu. Mula kadung asakral si oba-oba. Nah di terakhir di bulan Muharram ini ada satu momentum yang tidak boleh kita lewatkan. Syekh Abdul Hamid At-Tusi ini dalam kitab Kadun Najwa Surur menulis khusus Maulid Salabuki Asyura. Nah, ini kan kitab dimin oleh Kyai Halili, kadang dipinjam oleh beliau. Saya ngaji dulu di Bangil ini. Ini dari Sahih Yasin Nisa Al-Fadani Makkah. Ini ada amalan-amalan untuk Asyura. Asyura. Di buku khutbah kembar pun itu les kita lengkap. Karena khutbah tak boleh lancang. Nika pun bi Ustaz konfirmasi sebagian. Lancang dulu Ustaz bi gule ekat. Kita napa terserah dekat. Yang mau ditambahi, yang mau dikurangi. Yang penting substansinya. Asyura ini disebutkan oleh para ulama termasuk hari yang sangat istimewa karena tidak hanya dihormati oleh umat Islam tapi juga umat lain termasuk Yahudi, Kristen, Nasrani juga. Rasulullah ketika ke Madinah, beliau ini menemukan orang Madinah itu puasa. Ketika Nabi ke Madinah melihat orang Yahudi di sana itu sedang berpuasa. Lalu Nabi tanya, "Kenapa kalian berpuasa?" Lalu mereka menjawab, "Yaumun anjahullahu fihi Musa." Karena pada hari ini Allah telah menyelamatkan dulu beberapa ratus tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal ini, hari tanggal 10 Asyura ini, Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Wasamahu Musa syukron. Lalu Nabi Musa setelah itu puasa. Setiap menemukan momentum 10 Asyura, Nabi Musa puasa dengan Bani Israel. Fanahnu nasumuhu. Lalu kami juga sekarang di Madinah ini kan rekarena umat Nabi Musa itu Yahudi itu. Kami puasa. Lalu Nabi mengatakan faqalan Nabi nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk menghormati Musa dibandingkan kalian. Karena saya dengan Nabi Musa itu catetanan pada Nabi. Wa amalu bisyamihi. Lalu Nabi menyuruh untuk sahabat berpuasa. Maka dalam kitab fikih salah satu puasa yang disunnahkan itu adalah puasa Asyura. Bahkan Rasulullah ditanya dalam hadis sahih, su'ilan Nabi ditanya an shaumi yaumi Arafah, tentang hari Arafah kemarin. Faqala yukaffiru sana al-madi wal baqiyah. Puasa Arafah itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Jadi bisa menghapus dosa tahun yang lewat dan yang akan datang. Tafsirannya para ulama macam-macam. Ada mengatakan masa dosa kita lakoni lek sabura kade, berema maksudnya. Maksudnya Allah membimbing anggota tubuh kita ini untuk tidak terlalu banyak masuk ke dosa. Itu yang dimaksud. Bukan berarti pas diampuni sebelum dilakukan, kan mustahil ini secara akal. Wa su'ila an shaumi yaumi Asyura faqala yukaffiru sana al-madiyah. Hadis riwayat Muslim.
Dan ditanya tentang keistimewaan puasa Asyura, maka menghapus dosa setahun. Jadi usahakan tanggal 10 deki hari Senin kita puasa. Karena kayak kita fikir juga disunahkan. Bahkan ada sebagian tradisi ulama yang puasa awal tahun dan akhir tahun. Bukan hanya baca doa. Kemarin doanya yang sekolah Bunda pengasuh ketika Yesus kelero ya doanya ya. Itu mestinya kan bacanya asar akhir tahun itu. Awal tahun maghrib, bukan pagi, bukan subuh. Karena kalau tanggalan kita ini pakai tanggalan bulan. Jadi bil maghrib tanggal hitung Muharram itu sudah masuk. Kalau tanggalan Syamsiah ragunan Bu. Tanggal hitung gajian itu dekuk benih sing malam. Ini kesucian pentingnya kita bagi-bagikan kepada keluarga, ajak tetangga dan seterusnya untuk ikut berpuasa mengambil keistimewaan bulan hari Asyuranya. Man dalla ala khairin kafaili. Mun bisa mengajak 10 orang, kita dapat keistimewaan 10 orang. Min waili ayyung qasah, tanpa sedikit pun dikurangi. Kemudian dikatakan di sini juga selain puasa Asyura juga puasa Tasu'a. Karena Nabi ketika puasa begitu, riwayat Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah ketika Asyura ini kita puasa berarti ini kita sabuh dengan orang non muslim, dengan Yahudi. Kenapa kita tidak beda saja? Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimul yahud wan nasara. Itu adalah hari di mana dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi bersabda, fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sunnah al-yamatasi. Nanti tahun depan kita puasa bareng-bareng hari ke-9. Berarti hari ke-9 juga sunat. Nanti kalau Senin berarti minggunya puasa. Minggu Senin. Tetapi dalam riwayat Rasulullah itu falam ya'til am al-muqbil hatta tufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak sampai masuk tahun depan Rasulullah sudah wafat. Jadi ini termasuk kalau dalam usul fikih, apakah cita-cita Nabi itu masuk sunnah? Jadi kalau Nabi melakukan sholat duha kan berarti Nabi memang ad-duha sunat. Tapi kalau Nabi misalnya menyampaikan ke sahabat, engkau terlalu ya mau melakukan ini bentuk ibadah tapi bukan yang wajib, apakah termasuk sunnah? Padahal Nabi belum melakukan. Dalam kajian usul fikih dikatakan Muhammad Rasul itu juga sunnah. Contohnya hari Tasu'a. Nabi yang mengatakan idza kana al-amru bil insyaallah sunnah. Pakai insyaallah bahasa Nabi. Mungkin sudah membaca. Kalau nanti bulan depan datang, insyaallah kita puasa hari 9. Wafat kemudian. Tapi di dalam kitab fikih disebutkan Tasu'a ini sunat. Padahal Nabi belum melakukan. Selanjutnya apa yang harus dilakukan selain puasa di hari Asyura itu? Banyak, ada sebagian ulama menyebut sampai 10, tapi ada yang 12. Tapi di antaranya itu banyak hadis yang maudhu. Bukan hadis dhaif, hadis sebaik-baik. Di antaranya aclak mata. Mau tak situ Asyura apa bisa celang? Saya tukang jual jelak. Pada orang yang saya jual terong aja. Benan. Man akala libadinjan jan syifaun min kulli da. Ngakan terong obat dari segala macam penyakit. Tidak ada orang pedagang terong. Atau apa? Semangka badinjan. Yang sahih itu hanya ada 3. Yang sahih ada 3. Satu tadi puasa. Yang kedua menyantuni anak yatim. Mashur sil yatim. Mengusap kepala anak yatim. Tapi maksudnya benih cuma yosap tok nih. Yosap berdalam penah. Wah, yosap tok. Sehingga Asyura itu dikenal dengan hari raya anak yatim. Jadi hari raya dalam Islam 3, Idul Fitri, Idul Yatim, Idul Yatama. Ini disunahkan. Dan hadis sahihnya juga Imam Baihaqi atau Tausiul Iyal. Tausiul Iyal ini adalah memberikan servis nafkah yang lebih istimewa dibanding hari-hari biasa kepada anak dan keluarga, anak dan istri. Jadi mun biasana amasa tahu tempe, nikah kudu masaki ku ajeng. Napa maksud aja Epon? Akan dimudahkan dilapangkan rezekinya tahun itu. Man wasa'ala ahli yauma asyura wasa'allahu alaihi fi sanati rawahul Baihaqi. Barang siapa yang melapangkan belanja terhadap keluarganya pada hari Asyura, niscaya Allah akan melapangkan rezekinya pada tahun itu. Jadi setiap tahun sekalian. Dan tidak sah hadis-hadis yang banyak itu yang disebutkan oleh Acela, kemudian
memotong kuku dan seterusnya ini, kecuali hadis as-siyam wa tawassu 'alal iyal. Jadi ini saya asli. Ngamalaki asli pai. Setiap puasa abli belajar lebih menyangui anak biasa dalam ibu tambahin 7.000 napa 10.000 khusus untuk Asyura hari Senin dek. Pas juga kan Ca'epon al-Alama ad-Dairabi man qara'a lailata Asyura, barang siapa yang membaca malam Asyura berarti malam Senin. Ba'da isbaghil wudu, setelah sempurna wudu, wa salat rakaatain, baca salat 2 rakaat, wudu salat 2 rakaat, kemudian duduk membaca ayat kursi 360. Yubasmilu fi awwali kulli maratin, baca bismillah setiap kali ayat kursi. Kenapa ini? Mustaqbilun lil qiblat jasin ala rukbatahi, atirakan. Menghadap kiblat dengan posisi dia duduk di atas 2 lututnya. Jadi posisi sana kan. Jangan dirubah. Berarti neka atirakan nekanya. Nongkel. Nah begini, tak berubah 360. Maka kemudian setelah selesai dari bilangan al-madhkur, dia baca tutup dengan kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa fi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un 48. Kemudian baca ada doanya ini, maka Allah fa innahu yakunu fi amihi dzalika mahfudhan min sal aswa, maka ayat kursi itu keberkahannya akan menjaminnya selamat selama 1 tahun dari segala macam mara bahaya dan keburukan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah atas segala sesuatu yang maha kuasa. Tapi ini kan memang dulu. Tapi biasanya al ajru ala qadri ta'ab. Keistimewaan diperoleh dengan sesuai dengan jerih payahnya. Tapi Nabi tak mungkin dalam posisi begini lagi asam urat. Mohon Pak Rasid insyaallah tak kita bisa nih kawan. Tapi mulai coba ngarami bola pasti obat. Bisa kan tadi? Coba ke dulu. Malam Senin lagi Ustaz. Coba ke dulu lema tak kuat oba pas. Oba boleh tetisa bolo. Daripada tidak dikerjakan, lebih baik posisi seperti apapun lakukan. Atau sambil dung-tedungan tak apa pakai tak. Filosofinya Cepon, anapa mak terlalu atau sebite? Karena dalam 1 tahun itu ada 360 hari. Jadi 1 ayat kursi ini untuk menutup lubang dan celah keburukan dalam 1 tahun. Di antaranya itu yang penting. Siangnya dianjurkan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Nah, ini Kak gampang. Man qala yauma asyura hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 marratan kafallahu ta'ala syarra dzalikal yaum. Siapa yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali, maka Allah akan menjaminnya selamat dari keburukan tahun itu. Nih Kak, gampang. Walau dan beberapa keistimewaan. Ini sekilas 2 hal. Yang pertama sekilas kesejarahan tentang hijrah. Yang kedua keistimewaan Asyura. Tidak dilewatkan karena momentum yang sangat luar biasa. Beda saya coba Asyura ini bukan karena tadi, tapi Asyura ini diambil dari 10 bukan karena tanggal 10. Nah, Asyura tanggal 10 Muharram, tapi Asyura ini disebut Asyura karena Allah memberikan keistimewaan perlindungan kepada 10 nabi pada hari itu. Momentum tepat ke tanggal 10 Muharram itu terjadi peristiwa ini kepada 10 nabi. 1, Nabi Ibrahim selamat dari Namrud dibakar, juga Asyura. Terus itu Nabi Yusuf dipertemukan dengan Nabi Yakub, Asyura. Nabi Musa tadi dalam hadis sahih selamat dari kejaran Fir'aun, lautan terbelah, Asyura. Semuanya terjadi, diterimanya taubatnya Nabiullah Adam, Asyura. Sehingga jumlahnya ada 10 nabi terjadi pada hari yang sama, pada hari istimewa namanya Asyura. Asyura bagi kaum Syiah gulat yang ekstrim itu berlebihan memperingatinya. Dan di Indonesia ini ada di beberapa daerah yang Syiah gulat ini, yang memukul-mukul badan disakiti sampai luka. Terus ini hari karena Asyura ini juga peristiwa terjadi pembunuhan terhadap cucu Rasulullah namanya Sayyidina Husain di padang Karbala. Jadi disebut hari duka cita. Di Sumatera sebagian ada yang punya tradisi seperti itu.
Syiah ekstrim yang berlebihan menyakiti dirinya untuk memperingati penderitaan Sayyidina Husain saat dibantai oleh pasukan dari Umayyah, Bani Umayyah. Tapi bagi kita tak sanikah Nahdlatul Ulama NU cukup puasa, beri santunan ke anak yatim dan tadi beri servis lebih kepada istri. Beni menyakiti diri, menyaman abu mana? Servis dohir batin itu. Kau telah jamu khusus dengan surah tapi kan apa asa? Segadin tuh mudah-mudahan manfaat jangkolang, cuman sekedar ngisi. Nanti insyaallah rutinan kembali ke kitab awal Tahqiqul Amal insyaallah. Segadin tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.